untuk para begal-begal nasab yang semakin merajalela, saya sampaikan bahwasanya diamnya kami para Ba'alawi bagaikan gahru yang semakin dibakar, kami semakin wangi, saudara. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin dibakar, semakin dipukul, semakin ditempa, besi itu akan menjadi pedang yang terhunus di leher-leher para lawan, saudara-saudara. Diamnya kami Ba'alawi, diamnya kami atas orang-orang yang hina, itu adalah suatu jawaban bahwa saya tidak pantas seekor singa meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kita sudah melihat sendiri yaitu video yang dimana Bahar bin Smith ini marah-marah di depan jamaahnya, yaitu tentang terkait masalah nasabnya itu dibatalkan oleh yang katanya adalah begal-begal nasab. Namun kenyataannya memang benar kenyataannya seperti itu teman-teman Mereka tidak mampu untuk membuktikan bahwasanya mereka ini adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yaitu kitab nasab. Tapi memang orangnya seperti Bahar bin Smith ini nggak tahu malu teman-teman Hanya bisa mencaci maki, marah-marah di depan jamaahnya. Tapi tidak bisa membalas tentang tesisnya Kiai Imad. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan itu saja ketika mereka ini berceramah itu jelas-jelas mereka ini sangat jauh sekali dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana mereka ini selalu berceramah tentang kisah-kisah yang tidak benar, khurafat. Nah, ini juga sangat bermasalah sekali karena bisa menyesatkan kaum muslimin dengan cerita-cerita dustanya itu, yang dengan embel-embel adalah karomah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita langsung saja yaitu tentang terkait masalah ini, yang dimana Bahar bin Smith ini marah-marah di depan jamaahnya, yang ketika itu nasabnya Ba'alawi ini dibatalkan oleh Kiai Imad. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu penjelasan dari Kiai Imad Al-Bantani. Sudah sering juga di YouTube bahwa klan keluarga Ba'alawi yang ada di Yaman, Hadramaut, yang pada tahun 1800 sampai 1900 pindah ke Indonesia, mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai mereka datang mengaku, ini tidak ada interupsi dari kiai-kiai Indonesia, dihusnudzoni saja bahwa mereka ngaku turunan Nabi. Yo monggo kita husnudzon saja mereka turunan Nabi. Tapi ketika akhir-akhirnya ada hal-hal yang aneh dari keluarga mereka, di mana ada sebuah jauh panggang daripada api dari pengakuan mereka sebagai keturunan Kanjeng Nabi dengan akhlak-akhlak yang ditunjukkan, dengan doktrin-doktrin yang ditampilkan. Ada yang ngaku lagi ceramah sebagai saya ini cucunya Rasulullah, dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah, darah suci. Ada lagi yang menghina-hina ulama, ada lagi penceramah mereka mengatakan kiai, kalau kiai ini menikahi Habibah, perempuan mereka, maka Syarifah. Itu kiai tae. Nah ini ada lagi yang ngomong kalau umpamanya ini pengasuh pesantren Ba'alawi ini yang ngomong, kalau kiai sudah pintar, santri sudah pintar, sudah pinter ngaji, jangan sampai merasa dirinya ini sama dengan kabaib. Kalau misalnya kiai merasa dirinya dengan ilmunya derajatnya sama dengan kabaib, maka ini kiai yang tidak akan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Bohong teman-teman Dari berbagai macam itu, apalagi tentang ngaku-ngaku sejarah, pembelokan sejarah, pembelokan makam yang tadinya KRT Sumo Diningrat kok jadi orang Yahya.
Pangeran Diponegoro jadi bakbut. Bakbut. Lah orang Jogja asli kok jadi bakbut. Bakbut. Piye? Jadi aneh gitu. Iya. Kemudian katanya NU didirikan oleh Hasyim bin Yahya. Padahal dalam sejarah kita yang saksi hidupnya masih ada videonya Mbah As'ad Syamsul Arifin. Itu tidak ada cerita-cerita bahwa NU didirikan oleh Habib itu tidak ada. Yang ada Mbah Hasyim Asy'ari minta petunjuk kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian Mbah Khalil Bangkalan mengirimkan tongkat, mengirimkan tasbih kepada Mbah Hasyim bahwa keinginan untuk menyatukan kiai-kiai pesantren yang ada di Indonesia direstui, diantarkan oleh Mbah Khalil dengan perantara Mbah As'ad Syamsul Ngarifin. Mbah As'adnya baru meninggal, videonya masih ada, cerita tentang sejarahnya masih ada. Di situ ndak ada kabib-kabiban. Lah sekarang kok sampai bikin LKS di DKI Jakarta, ada LKS bentuk MI, katanya berdiri Nahdlatul Ulama, salah satunya Habib Qasim bin Yahya. Nah, ini aneh. Banyak lagi. Ini tadinya video ini akan kita bisa tahu bagaimana pandangan mereka sih sebenarnya, sikap mereka terhadap Nahdlatul Ulama. Sikap-sikap mereka yang tidak diketahui oleh orang-orang tua kita di. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi saya potong sebentar ya. Bukan itu saja ya, mereka ini ya itu mengklaim bahwasanya Indonesia ini milik Habib, dan Pulau Jawa juga pintu masuk dari Aulia Tarim ya, milik Habib juga. Indonesia milik Aulia Tarim, Pulau Jawa milik Aulia Tarim, dan tanah Pasundan juga diakui milik Habib. La haula wala quwata illa billah. Jadi semestinya banyak sekali tentang terkait masalah pembelokan sejarah ini dan klaim-klaim palsu yang diklaim oleh Habib Alawi ini. Ya, bagaimana ya teman-teman ya? Kalau nggak dibahas nasabnya itu, wah bahaya seperti ini. Yang dimana mereka ini kan di tengah-tengah kaum muslimin itu dikenal sebagai zuriat Nabi. Namun ketika dibongkar semuanya, mereka marah-marah. Nah, di situ pasti ada sebab kenapa mereka marah-marah ya. Karena mereka ini nanti tidak akan bisa ya, yaitu untuk menipu lagi muhibin-muhibinnya. Jadi ladang untuk mencari cuan itu berkurang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Pondok-pondok pesantren, karena orang tua kita jarang lihat YouTube. Orang tua kita jarang juga kan diundang oleh masyarakat ngadiri acara maulidan, karena orang tua kita sibuk ngajarin santri, jadi jarang mendengarkan kabib-kabib ceramah di luar. Kalau misalnya diundang ke pondoknya ya pasti ceramahnya yang normatif. Tapi kalau kita lihat di YouTube itu ada yang ngomong kakinya kiai, kakinya kabib, sendalnya kabib lebih mulia. Itu lebih mulia daripada kepalanya kiai yang pakai sorban. Iya, betul itu. Inilah bapak-bapak yang membuat saya itu jadi kok kayaknya bukan cucu Nabi dan nggak bakal cucu Nabi begini. Ada lagi mereka yang menghina Mbah Hasyim luar biasa seperti tadi ada dari ketua PWI bilang ada kalau golongan mereka menghina Mbah Hasyim itu luar biasa, menghina NU ini luar biasa. Tapi orang-orang tua kita banyak yang nggak ngerti. Kenapa orang tua kita jarang kayak kita. Orang tua kita itu jarang lihat HP, lihat megangnya tasbih. Hebatan orang tua kita dan aman otaknya. Kalau kita liatin YouTube jadi kita tahu orang-orang jahat. Kalau orang-orang tua kita itu lihatnya Al-Quran, habis ngaji Quran di rumah, kemudian ngajar ngaji di majlis, habis ngajar ngaji di majlis megangnya tasbih Allah 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 Allah, nggak megang-megang HP. Paling megang HP juga nggak ada YouTube-nya, nggak ada WhatsApp-nya, yang bisa ngebel aja. Betul nggak? Nah inilah, jadi masih ada orang-orang tua kita yang belum tahu adanya fenomena-fenomena di tengah-tengah warga NU. Ini warga NU doang yang kena. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah, nggak ada yang di Muhammadiyah itu nggak bakal kena doktrin kabib-kabib itu. Mereka nggak percaya, mereka turunan Nabi dari dulu. Iya. Yang bahaya itu kita warga NU. Karena warga NU percaya dari awal mereka turunan Nabi. Kalau Muhammadiyah, Al-Irsyad, wa akhwatuha itu nggak bakal kena apa-apa. Paling mereka senyum-senyum lihat video-video Mi'raj 70 kali. Memang dari dulu gua kagak percaya sama lu. Tapi kita sekarang warga NU ini, saya ngomong petang-petong begitu, nerocos itu banyak juga yang ngomong naon itu Cina itu. Yang dari Sunda ngomong itu. Ngomong opo? Kata orang Jawa. Bahkan ada yang nganggap sesat segala macam. Ini Pak, saya
dapat manuskrip, dapat Kutubun Qayyimah, ada kitabnya di abad 6 bahwa nasab mereka palsu. Ini buktinya, banyak kitab-kitabnya. Nggak percaya itu. Kan ada di dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah pun munfakkin, nggak berhenti-berhenti. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Padahal sudah ada utusan yang bacain kitab suhufan mutahharah. Kalau sekarang memang skrip gitu, tetap aja nggak percaya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Akhirnya yang bisa baca-baca kitab juga itu berbeda-beda pendapat. Dengan adanya tesis saya ini, yang bisa baca kitab pun berbeda-beda pendapat. Kenapa berbeda-beda pendapat? Karena ada kitab yang menerangkan mereka nyambung. Kitab apa itu? Kitab setelah mereka mengaku, yang ditulis oleh mereka sendiri. Namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah. Jadi di abad 9 Hijriah, mereka ngaku turunan Nabi, bikin kitab. Saya nama Ali, bapak saya bin Abu Bakar, bin Abdurrahman, bin Muhammad Maulad Dawilah, bin Ali Sahibid Tarak, bin Alwi, bin Al-Ghayur, bin Faqih Muqaddam, bin Ali, bin Muhammad Sahib Birbat, bin Ali Qoli Qosam, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaid. Ubaid ini kemudian disambungin kepada keluarga Nabi, katanya bin Ahmad bin Isa. Luhur mereka namanya Ubaid. Ubaidnya Ubaid bin Isa saja, nggak ada Ahmadnya. Luhur mereka itu Ubaid bin Isa bin Alwi. Ada yang mirip, Ahmad bin Isa, Alwinya ditaruh di belakang. Jadi Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, kemudian bin Ali Al-Uraiti, bin Ja'far Shadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Ini silsilah mardudun la yuqbalu, silsilah yang ditolak, tidak bisa diterima. Kenapa ini silsilah kabib-kabib kepada Nabi ditolak, tidak bisa diterima? Karena silsilah yang ada di kitab mereka itu namanya khobar, berita. Berita itu mahtamala sidqa wal kadhibah, sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Kalau misalnya berita itu wafaqal haqqa fahada yuqbalu, kalau berita itu sesuai dengan kebenaran kenyataan, maka ini diterima. Ada berita ma khalafal haqqa fahada yuraddu, berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, ini harus ditolak. Ada lagi ma la yu'rafu muwafaqatuhu wala mukhalafatuhu al-haqqa hadza yutawaqqafu, ada berita yang tidak bisa diverifikasi kebenaran dan kesalahannya, maka ini harus ditangguhkan. Kalau nasabah alwi, masuknya ini bukan dia la yu'rafu muwafaqatuhu wala mukhalafatuhu, masuknya sudah ma khalafal haqqa, sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan, sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Kata ulama, berita yang ma khalafal haqqa hada yuraddu, ini harus ditolak. Bertentangan dengan kebenaran dari mana? Bertentangan dengan 4 kebenaran. Kebenaran pertama, nasabah alwi bertentangan dengan kebenaran kesimpulan ilmiah kajian pustaka kitab-kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad 9. Bertentangan semua. Kan ini Ahmad bin Isa yang dicangkok ini adanya di abad ke-4 Hijriah. Adanya di abad 4 Hijriah. Dia hidup abad ke-3, meninggal abad ke-4. Maka untuk memverifikasinya kita ambil kitab abad ke-3 dan abad ke-4. Kitabnya ada. Kitab sejarah Ahmad bin Isa, anaknya berapa ada. Abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Saya kumpulkan semua dalam teori sejarah, namanya heuristik. Apabila kita ingin meneliti sebuah peristiwa sejarah, maka harus kita lakukan pertama itu heuristik, mengumpulkan seluruh bahan-bahan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah itu. Karena mereka mengaku di abad 9 Hijriah, namanya Ali As-Sakron. Yang diaku di abad ke-3 dan ke-4
maka kita cari kitab-kitab dari mulai abad 9 ke bawah sampai abad ketiga dan keempat. Saya menemukan kitabnya, ada dalam kitab Nasab Siri Silsilatul Alawiyah, kemudian kitab Tahdhibul Ansab, kemudian kitab Al-Majdi, kemudian kitab Muntaqilatut Talibiyah, kemudian kitab As-Syajarah Al-Mubarakah, kemudian kitab Al-Asili, kemudian kitab As-Sabatul Musan, kemudian kitab Ibnu Inabah, kemudian kitab An-Nabhah Al-Ambariyah. Itu kitab-kitab nasab. Kemudian kitab-kitab sejarah kita cari juga sejak abad ketiga, apakah sudah ada kitab sejarah yang ditulis. Di situ ada Sirah Ibnu Hisham, di situ ada kitab Tarikh Baghdad, ada yang di Yaman namanya Musallam Al-Lahaji di abad kelima. Di Yaman juga ada Ibnu Samurah, namanya kitab Tabaqatu Fuqaha'il Yaman. Ada kitab Al-Janadi, ada kitab Al-Iqlil, ada kitab Al-Kamil fit Tarikh dan lain sebagainya. Semuanya saya baca, saya cari. Ini seorang namanya Ubaid yang ngaku anak Ahmad bin Isa. Apa bener dia anaknya Ahmad bin Isa? Boro-boro menemukan dia anaknya Ahmad bin Isa, uang-uangnya bae lakak, uangnya orono. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imad Al-Bantani tentang terkait masalah ya, yaitu nasab Ba'alawi ini. Dan kita sering membahasnya ya teman-teman ya. Ya karena apa ya? Karena mereka ini yang mengaku Habib ini ya selalu mengklaim diri ini adalah zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti Bahar bin Smith itu, mereka ini sangat-sangat ya yakin bahwasanya zuriat Nabi. Kalau berceramah itu marah-marah dan meyakinkan jamaahnya bahwasanya saya ini adalah keturunan Nabi yang keberapa. Di dalam tubuh aneh ini ada darah suci yang mengalir, darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu meyakinkan tapi tidak sesuai dengan data dan fakta. Berbeda dengan Kiai Imad Al-Bantani ya teman-teman ya, ketika membatalkan nasab Ba'alawi itu dengan kitab-kitab seperti yang saya tampilkan video tadi ya. Berdasarkan kitab-kitab, kitab nasab, kitab sejarah, ya manuskrip dan lain-lain tuh. Itu sudah cukup ya. Kurangnya apa lagi teman-teman ya? Kurang apa lagi coba? Ketika membahas nasab itu bukan kebencian, tapi Kiai Imad ini membahasnya itu ingin membersihkan, yaitu orang-orang yang dimana mereka ini sangat jauh sekali dengan yang namanya zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mereka mengklaim dengan zuriat yang ya, yang baik, yang suci, darah yang suci, tapi ternyata mereka seperti apa teman-teman? Kalau berceramah sering mendoktrin, sering mengatakan bahwasanya kalau tidak mencintai Habib nanti masuk neraka. Ada yang juga kalau tidak mencintai Habib nanti nggak dapat syafaat. Yang paling parah adalah ya orang ajam ataupun orang non Arab tidak boleh menikahi syarifah. Nah seperti itu mereka itu doktrin-doktrinnya. Tapi giliran orang-orang pribumi ya mereka nikahin ya, nikah tinggal. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Kiai Imad Al-Bantani ini ya merasa curiga, masa seperti ini cucu Nabi. Ya udah dicek silsilahnya, ternyata benar ya teman-teman, yang namanya Ubaidillah itu tidak dikenal ya. Allahu Akbar. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya akan bacakan komentar ya, yang dimana Bahar bin Smith tadi itu di awal video itu ya ingin menjadi singa gitu ya, seakan-akan merendahkan orang yang meneliti nasabnya seperti tikus gitu ya teman-teman ya. Di sini ada Rita Cantik ya. Siapa yang setuju mereka dipulangkan dengan pesawat angkut Hercules? Nah, di sini ada tebakan saya 2-7 tahun lagi kaum Ba'alawi akan hancur. Bukan oleh pendukung Kiai Imad saja, tapi oleh pendukung mereka sendiri yang sedikit demi sedikit akan mulai meninggalkan mereka. 2028 Smith dan keluarganya dan sebagian besar klan Ba'alawi pasti keluar Republik Indonesia dan gak akan balik lagi. Kalau keluar sih enggak ya teman-teman ya. Ya mereka juga apa namanya sudah menjadi orang Indonesia, kalau keluar sih enggak ya. Tapi kalau rungkat iya ya. Kalau laku nggak laku masih laku, tapi masih ini ya teman-teman ya. Nggak seramai yang kayak sekarang ini yang mereka ini dihormati. Di sini ada Nyai Eka, mungkin ini yang disebut akhir zaman. Semoga generasi Nusantara tidak meniru Bahar di Demit. Lalu kemudian di sini ada Tobi Hamidi, Nabi Muhammad SAW mengajarkan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, menyayangi seluruh makhluk. Iya, betul ya. Tapi kalau Bahar bin Smith enggak ya teman-teman ya. Bahar bin Smith kan suka dengan yang namanya katanya ketegasan.
Itu bukan tegas ya, itu memang nggak memiliki akhlak ya, nggak memiliki adab gitu ya. Di sini ada Dilan Abian ya, diamnya kami karena kami nggak bisa membuktikan keaslian nasab kami. Diamnya kami karena DNA kami berbeda dengan DNA Nabi. Diamnya kami Ba'lawi karena kami nggak bisa bikin antitesis atas tesis Kiai Imad. Iya, betul teman-teman ya, karena mereka ini sampai sekarang ya belum mampu untuk membantahkan ataupun mematahkan yaitu tesisnya Kiai Imad Al-Bantani. Dan mereka tidak bisa membuktikan ya, yaitu yang namanya kitab dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Yang namanya Ubaidillah itu nggak ada. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi kita dukung terus yaitu tesisnya Kiai Imad ya, sampai Ba'lawi ini benar-benar mengakui ya mereka ini nasabnya terputus ya. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.